kita akan jawab beberapa pertanyaan netizen. Ngomong-ngomong Bi, tadi kamu udah saya kasih satu pertanyaan dari Facebook ya Bi? Bener nggak sih? Iya, betul. Betul ya? Betul. Itu secara khusus saya pilih tuh Bi. Ini memang pertanyaan bukan buat kita Bi, bukan buat gue ya. Tapi buat para pemain batu Bi, ya kan? Tapi gue pengen jawab ya. Kan dia nanya solusinya apa? Solusinya adalah jangan pusingin origin pada barang-barang komersial quality. Kenapa? Karena penentuan origin pada barang-barang komersial quality itu faktanya memang jauh lebih tricky, lebih sulit dibanding barang-barang top quality. Penentuan origin itu yang utama ada dua. Yang pertama adalah menggunakan mikroskop menganalisa inklusi. Yang kedua, dibantu alat advance untuk memisahkan barang-barang tersebut masuk ke dalam grup apa. Misalnya kalau emerald, grup yang high chromium atau yang high iron. Begitu juga yang sapphire, apakah ini high iron atau low iron. Oke, itu dengan UV-Vis atau alat advance. Pada barang-barang commercial quality, kita seringkali menemukan begitu banyak inklusi yang bisa jadi overlapping antara origin 1 dan origin 2. Misalnya, kita meneliti satu batu blue sapphire. Commercial quality artinya apa? Banyak inklusi dalamnya. Barang ini banyak inklusi, bukan barang yang bersih, bukan barang yang eye clean, ya kan? Kita teliti dalamnya. Oh, oke. Kita ketemu satu tanda. Ini tanda biasa nih adanya di Sapphire Sri Lanka. Cek tanda berikutnya. Lah, tapi tanda ini ada di Sapphire Madagaskar. Cek lagi berikutnya. Lah, ini ada tanda di Sapphire nih dari Tanzania nih. Nah, ini sering banget terjadi di barang-barang commercial quality. Akhirnya bagaimana sih kita menentukan origin ketika kejadian seperti ini itu terjadi? Kita akan melihat kecondongan. Arahnya mana sih yang dominan, tanda mana yang dominan yang dapat kita analisa pada barang atau spesimen tersebut. Ini yang seringkali menyebabkan terjadinya overlapping atau perbedaan pendapat atau pandangan antara orang atau antar institusi lab satu dan lainnya. Ini case yang bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi juga terjadi di seluruh dunia termasuk di Bangkok. Kalau kalian ke Bangkok, lab itu ada puluhan. Percaya sama gue, bawa nih barang-barang commercial quality, tes satu-satu di sana. Atau bahkan tes di lab yang sama. Maka akan ada selalu kemungkinan hasilnya berbeda. Beda cerita sama barang-barang yang cenderung medium to high quality. Kenapa? Karena pada barang-barang medium to high quality, biasanya pada satu spesimen itu, tanda inklusinya juga tidak sebanyak barang-barang yang commercial quality. Sehingga bisa lebih memberikan kita kepastian ketika ada tanda ini, ya origin ini. Karena patut diingat begini ya, meskipun penentuan origin itu berdasarkan interpretasi, baik berdasarkan opini, sampling, dan lain sebagainya, tetapi banyak loh case di mana origin itu tingkat kepastiannya bisa 99%. Ketika apa? Ketika kita berhasil mengidentifikasi tanda-tanda yang memang hanya ditemukan pada lokasi tertentu. Misalnya, ketika kita ngecek barang medium quality, terutama dari Birma misalnya, itu mudah banget mastiin originnya. Karena Birma punya tanda-tanda yang fix. Begitu juga Sri Lanka, medium high quality Sri Lanka itu cenderung mudah. Karena apa? Tanda-tanda pastinya ada. Baru berikutnya kalau bicara komersial